Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Salim, program studi teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan, Politeknik Negeri Lampung. Nah, di sini saya akan membuat perhitungan desain abutmen jembatan tipe gravitasi batu kali. Di sini saya sudah mempunyai tabel, ya, dan saya sudah mempunyai data dari abutmennya, dari berat jenis, ki, kemudian sudut geser dalamnya, berat jenis tanah, tanah timbunan, kohesi tanah, dan panjang abutmen, tinggi abutmen. Kemudian saya akan langsung saja ke perhitungannya. Untuk digunakan tinggi abutmen H, itu kita tinggal masukkan hanya nih 4 meter, berarti kita masukkan 4 meter. Nah, D itu rumusnya sama dengan 1/8. Di sini 1/6 sampai 1/8 dikali dengan H. Saya memilih 1/8. 1/8 dikali dengan H-nya. Nah, kemudian untuk panjang abutmennya kita memakai 8 meter ya, diketahui. Nah, di sini take girder saya sudah diketahui juga 0,75. Nah, H ini kita linkkan saja. H kita linkkan. Untuk D ini sama dengan H1 ya. H1 sama dengan D. Kita linkkan. Untuk H2 sendiri itu rumusnya sama dengan H dikurang D girder dikurang D sama dengan kemudian H3 itu sama dengan H dikurang 1 ya, H dikurang H1. Nah, ini saya kebalik nih. Benar deh, dikurang H1. Sorry ya. Nah, untuk B sendiri itu rumusnya adalah sama dengan di sini ada nih 1/2 ya, sampai 2/3 dikali dengan H. Nah, saya memilih 1/2 dikali dengan H. Nah, untuk B1 itu rumusnya ada di sini juga 1/2 sampai 1 dikali dengan D. Nah, saya memilih 1 dikali dengan D saya. Nah, untuk B2 itu rumusnya sudah ketentuan ya, 0,70. Karena dari mana? Dari gambarnya. Ini 0,4, nih yang di sini T-girder ditambah dengan 0,3 sama dengan 0,7. Kalau enggak kita di sini dilingkan saja 0,4 ditambah 0,7 0,3 sama dengan 0,7. Kemudian kita lanjut ke berat sendiri abutmen. Di sini ada gambarnya ya, W1, W2, W3, W4 dan seterusnya. Nah, untuk lebar alas itu lebar alas nih W1, kita lihat gambarnya. Nah, W1 di sini nih, berarti lebar alas sama dengan B. Nih, W1 kan di sini. Kita lihat gambar sini B nih. Berarti kita linkkan saja. Nah, untuk W2 itu sama dengan B2. Ya, kita lihat gambar. Nih, W2-nya di mana? Di sini. Berarti di daerah sini ya. Untuk alas dari W2 kita ngambil dari B2 karena sama. Nah, ini alasnya. Untuk W3 itu sama dengan B dikurang B1. Mana B1 ini dikurang ini rumusnya B dikurang B1 pangkat 2, maka kita 2 kali. Nah, baru dikurang W2. Nah, 0,3 ya. Kemudian untuk W4 itu sama dengan W3 ditambah dengan
B1. B3 ditambah dengan B1. Nah, ini lebar alas kita sudah diketahui semuanya. Kita sebenarnya gampang, kita tinggal lihat gambarnya saja. Ya, sorry ada telepon. Nah, di sini kita mencari tinggi. Nah, untuk tinggi W1 itu sama dengan D. Karena apa? Kita lihat W1 tuh di sini nih. Nah, tingginya sama dengan D tuh, sama. Nah, untuk W2 segi 4, mana tuh W2 segi 4. Nah, di sini nih W2 segi 4 kita eh, ke B2. Sabar bentar ya. Kayaknya saya ada yang salah ini. Untuk B1 di sini, untuk B di sini. Tingginya eh untuk tinggi itu ini sama dengan D. Oh, benar. Ini sama dengan W2 itu sama dengan H2. Karena apa? Oke, W2 kan di sini. Nih. Nah, H2 di sini. Sama kan tingginya? Nah, kita langsung masukin aja H2-nya. Kemudian W3 rumus segitiga itu, tinggi itu. Nah, H dikurang dengan D. Nah, dari mana? Kita lihat gambar lagi. H ini dikurang dengan D W3 karena letak W3 itu ada di sebelah sini. Itu. Nah, lanjut. Untuk yang bawah sama aja ya. Tidak bisa. Berarti sama ini kita copy aja. Rumusnya sama dengan yang atas. Kita copy aja biar cepat. Oh, tidak bisa di copy. Berarti dilingkan saja sama dengan ini. Untuk panjang semuanya rata kan 8 meter 8 meter 8 meter panjang abutmen. Nah, rumus volume, nah ini sama dengan L alas dikali tinggi dikali dengan panjang, rumus persegi segi 4. Nah, kita langsung dapat nilai jumlah volumenya berapa. Nah, ini untuk W2 kan masih segi 4. Nih, masih segi 4 nih W2. Maka rumus tadi kita tarik saja ke bawah. Nah, oke. Nah, setelah itu untuk rumus segitiga itu ada sendiri. Nah, rumus segitiga itu apa? Nih, saya kasih tahu sama dengan 1/2 dikali L lebar alas dikali eh, tutup kurung dulu ya, dikali T dikali P. Bedanya dia cuman menambahkan eh, dia cuma menambahkan 1/2 di depannya karena segitiga setengah dia nih. Oke, kita skip. Nah, ini juga pun sama rumus segitiga, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kita dapat volumenya. Kemudian ini volume untuk mencari gaya itu volume dikali berat jenis. Nah, sama dengan volumenya kita kali dengan berat jenis. Berat jenis kita berapa? 21. Nah, kemudian kita tinggal tarik ke bawah, dia otomatis kali. Nah, ini tidak bisa nih, berarti kita kaliin lagi volume dikali 21. Kita lihat ya, 4,2 dikali 21. Kita berat. Ini kita hapus saja. Nah, ini tinggal kita bawahkan. Nah, udah temu hasil gayanya.
Nah, kemudian di sini kita mencari untuk lengan momennya. Nah, rumusnya sudah ada nih di sini. Nah, kita tinggal masukkan saja sama dengan, aduh, ambil pilek ya, sorry, sama dengan 1/2 dikali alas W1 nih. Oke. Nah, 1/2 dikali alas W1. Nah, ini sama dengan 1/2 sorry, dikali alas W2 tutup kurung ditambah W1 nya nih, ambil dari sini. Nah, ini tinggal ngikutin rumus saja ya, sesuai data yang ada. 1/3 dikali alas W3, nah ditambah alas W2 ditambah B1 nya. Nah, untuk yang ini sama aja, kita sama dengan 2/3 dikali alas W4 tutup kurung ditambah alas W2 ditambah B2. Nah, mana nih B2 nya? Oh, ini W2 tuh, enter. Nah, udah ketemu ya. Sekarang kita mencari momennya. Nah, untuk mencari momen itu gaya dikali dengan jarak. Nah, ini tinggal gini aja, dengan 28 dikali dengan ini. Nah, tinggal linkkan aja ke bawah. Kita zoom. Bentar. Nah, untuk ini kita zoom juga. Enter. Nah, dapat ya kita datanya. Kemudian kita mencari gaya yang bekerja. Sini kita tinggal ngikutin, sama dengan 1/2 dikali KA ini ya, dikali gamma tanah dikali H pangkat 2 dikali panjang kabutnya. Bentar. Nah, dapat ya. Ini ya. Nah, untuk KA sama dengan untuk PS, jadi kita mencari tekanan tanah aktif dengan rumus seperti ini. 1/2 dikali KA dikali gamma tanah dikali H pangkat 2 dikali panjang abutmen. Sekarang kita mencari rumus tekanan tanah Sturzenegger. Nah, ini sama dengan KA ditambah Q ditambah ditambah H1. Nah, kemudian sorry ya, ini tadi ditambah rumusnya harusnya dikali ini pun dikali. Nah, dikali panjang abutmennya, panjang abutmen 8. Nah, kita mundurin belakang koma 3 angka. Nah, kita lihat lagi linknya, KA dikali ya kan, KA dikali DH1 dikali Q dikali H1 KA dikali Q dikali H1
dikali panjang abutmen. Oke, selesai. Nah, untuk tekanan kepala pasif itu rumusnya 1/2 dikali Kp. Nah, Kp dikali gamma tanah dikali H pangkat 2 H pangkat 2 dikali panjang abutmen. Nah, kita sudah mendapatkan nilai ini ya. Nah, untuk gaya Van-der-Stroop atas itu kita belum dipelajari, tapi di sini sudah diketahui. Sebentar, saya cek data dulu. Untuk ini itu jumlahnya itu saya memakai 1650. Nah, sudah. Nah, sabar, ini kayaknya ada yang salah di sini. Harusnya nilainya tidak sebesar ini ya. Kita ulang lagi. Ini Ka dikali Ki dikali 10 dikali E26 dikali H1 dikali panjang abutmen. Ya, benar. Terus ini 1/2 dikali Kp 3,69 dikali G12 14 nama tanahnya ya, dikali H pangkat 2 dikali 8 dikali panjang abutmen. Oke, ini sudah benar. Nah, kemudian kita lanjut ke yang sebelah sini ya. Itu tinggal mengikuti saja, sama dengan 1/3 dikali dengan H. Enter. Nah, ini sama dengan 1/2 dikali dengan H. Ini sudah ada rumusnya di sini. Nah, ini sama dengan 2/3 dikali dengan H. Kemudian untuk yang PU nya sama dengan 1/2 dikali dengan alas W2 di dalam kurungin dulu ya aturan. Nah, kita bikin dalam kurung dulu, ditambah B1. Kita rapikan ya. Nah, untuk momen rumusnya pun sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, kita sudah mendapatkan ya. Ini kita dalam kurung saja. Kali Kp. Nah, di sini kita ambil tekanan tanah pasif dan tekanan tanah aktifnya. Sama dengan tekanan tanah pasif itu jumlah ini ditambah sama ini PA aktif ditambah surcharge. Nah, sama dengan segini.
Nah, untuk yang pasifnya itu sama dengan eh, yang ini. Nah, untuk PU-nya sama dengan yang ini. Nah, untuk yang ini sama aja, untuk ini ditambah dengan yang ini, tanah aktif ditambah tanah surcharge masih sama dengan kalikan saja. Untuk PU maaf, ini salah link kita. Ini sama dengan nah, di sini sepertinya saya ngoreksi karena tekanan tanah pasif yang terlalu besar ya. Nih, sampai 4250. Setelah saya lihat-lihat, ini sebenarnya bukan dikalikan dengan H, tapi dikalikan dengan D. Ini salah ini. Nah, harus dikali dengan D. Nah, ini kita ubah saja ke D. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini baru benar sesuai dengan data ya. Hasil ini sudah sesuai dengan data. Oke, kita lanjut ke stabilitas abutment. Kita cek keamanan guling dan keamanan gesernya. Nah, sama dengan ini rumusnya sama dengan PU. PU-nya mana? Yang ini. Ditambah ini MW-nya yang ini ditambah sama PP. PP itu tekanan tanah pasif. Kita ambil yang terbesarnya ya. Kita ambil yang ini. Oke. Nah, kita yang bawah sama dengan PA ditambah PS. Tekanan tanah aktif ditambah dengan tekanan tanah surcharge. Kita ambil aja langsung ke yang ini karena ini sudah langsung ditambahkan ya. Ini kan tadi sudah dilingkan kan, sudah ditambahkan. Nah, kita ambil aja langsung yang ini. Kita ambil yang terbesar. Nah, kemudian untuk rumusnya untuk keamanan guling itu sama dengan MR dibagi MOP, momen resisten juga dibagi momen overturning. Nah, aman ya. Untuk keamanan gulingnya aman dikarenakan syaratnya harus lebih dari 2 ya, berarti oke ya. Nah, kita cari keamanan geser. Keamanan geser itu rumusnya sama dengan dalam kurung ya, C, kita cari C nya di atas 0, ini 0 dikali dengan B. Nah, kemudian ditambah dengan PW ditambah EPU, kita ambil yang terbesar ya. Nah, kemudian tutup kurung dikali tan. Nah, kita pencet radian di sini, radian. Baru kita masukkan angkanya, gambarnya 25, kurung, enter. Udah, ini hasilnya nih. Hasilnya ada 1520,99. Nah, untuk yang ini sama dengan ambil dari yang PA aktif, kita ambil yang terbesar dari sini. Nah, kita langsung sama dengan rumusnya resisten gaya geser dibagi
dengan tekanan tanah aktif. Nah, ini oke ya, karena syaratnya harus lebih dari 1,50. Oke. Oke, kita selanjutnya cek keamanan daya dukungnya nih. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya nih. Nah, kita hitung Q ultimate-nya sama dengan C kali dengan NC ditambah DF. Ini kita tutup kurung saja ya, karena ditambah dia. DF. Nah, ini juga tutup kurung. Dikali Y dikali NP-nya. Nah, tutup kurung ditambah 0,5 dikali Y lagi dikali B dikali NY. Sabar bentar, ini ada 2 kali, salah. Dikali B 0,5 dikali Y. Oh, ini kurang. Dikali nah, ini 0,5 dikali ini berapa? Y. Untuk yang sini kita ulang aja ya. Kita takut salah. 0,5 dikali Y. Nah, dikali B dikali NY. Baru kita jumlahkan. Nah, sudah dapat ya. Ini rumusnya EW ditambah PU. EW-nya kita lihat ditambah dengan PU-nya yang ini ya. Nah, tadi. Nah, sudah. Kemudian kita hitung ini Q ultimate yang ini. Nah, ini rumusnya FV dibagi ya total. Kita cari FV-nya. FV. Oh, ini FV yang ini ya. Sorry, ya, kira saya di atas tadi. Dibagi A totalnya. A totalnya mana? Kita cari di atas. A total. Oh, A totalnya harusnya dapatnya dari sini, tapi ini belum saya kalikan. Nah, total ya, ini kita kalikan dulu. Panjang abutmen dikali dengan lebar. Panjang dikali dengan L-nya. Lebarnya berapa abutmennya? Panjang dikali dengan lebar. Masukkan yang ini. Ini. Sudah ya. Maaf, ini sebenarnya bukan L ya, ini dikali 2 ya. Salah tadi rumusnya. Makanya ini harusnya jadi 2. Nah, harusnya 16 hasilnya. Ini kita tinggal kita jumlahkan FV dibagi dengan A total. Nah, yang ini kita tinggal linkkan saja. Ini hasil dari yang ini tadi. Yang ini hasil dari yang ini tadi. Nah, untuk daya dukungnya langsung kita bagi saja sama dengan daya dukung pondasi dangkal dibagi tegangan atau berat basnya ya 8,37. Oke, berarti ini sudah benar ya datanya ya.
rancangan kita semuanya ini sudah memenuhi syarat yang dikatakan aman dari guling, geser, dan sebagainya. Nah, untuk perhitungannya seperti yang saya sudah jelaskan, mungkin cukup sekian saja dari saya. Mohon maaf ya apabila ada salah kata atau kesalahan saya tadi memasukkan kelalaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.